Cara melepaskan keterikatan dan memulai menjalani kehidupan terbaik Anda. Bagian 2. Pegang momen sakral atau suci saat ini dengan segala cara. Boleh dibilang saat ini adalah semua yang ada. Mungkin. Tetapi terlepas dari validitas presentisme filosofis, menghibur teori itu telah memudahkan saya untuk melepaskan keterikatan saya pada kekhawatiran masa lalu dan harapan hasil di masa depan. Pendekatannya sederhana. Saya selalu bertindak seolah-olah saat ini adalah sakral atau suci. Jelas kata sakral atau suci berarti hal yang berbeda untuk orang berbeda. Saya bahkan tidak memiliki definisi kerja pribadi, tetapi saya tahu bagaimana itu rasanya. Suci adalah apa yang saya rasakan ketika saya berjalan melalui suatu hutan tua dan sinar matahari yang bersinar melalui pohon-pohon berkabut. Sakral atau suci adalah apa yang saya rasakan ketika putri kecil saya menjepit saya untuk mencium ujung hidung saya. Sakral adalah apa yang saya rasakan ketika saya berada di sebuah konser dan mendengarkan musik magis dan dunia lain yang bergetar ke inti tubuh saya. Seluruh hidup saya berubah ketika saya menyadari bahwa setiap saat ini sama sakralnya dengan saat-saat yang saya jelaskan di atas. Pada kesempatan lain, Anda menemukan diri Anda dalam situasi yang penuh tekanan, frustrasi, atau tidak menyenangkan. Berilah perhatian terhadap itu. Jadilah pengamat objektif dari gambaran besar dan detail kecil. Cobalah untuk tidak memberikan makna pada sensasi yang lewat. Perhatikan saja itu. Kemudian, ketika aman, tanggapi petunjuk itu di jurnal Anda. 1. Bagaimana Anda menafsirkan situasi ini? Ceritakan apa yang Anda ceritakan tentang situasi saat ini terjadi. 2. Jika Anda menghapus interpretasi Anda, fakta apa yang tersisa bagi Anda? Bagaimana interpretasi Anda mengalihkan perhatian Anda dari fakta? 3. Bagaimana rasanya menerima fakta dengan tenang? Di kesempatan lain, tanpa menceritakan kisah tentang itu. Bagaimana Anda bisa mengalami situasi secara berbeda? Pemicu fisik juga berguna untuk membawa pikiran Anda kembali ke saat ini. Setiap kali Anda berpegang teguh pada masalah di masa lalu atau masa depan. Berikut adalah beberapa saran. A. Ambil 3 nafas lambat, jauh ke dalam perut Anda. B. Jika Anda bisa berdiri, renggangkan perlahan dan raih jari-jari kaki Anda. Gantung di lipatan ke depan selama beberapa saat, bergoyang lembut dari sisi kiri, dari sisi ke sisi. Biarkan tulang belakang Anda tumbuh lebih panjang. Jika duduk, duduklah tegak. Riliskan bahu Anda, riliskan ketegangan di perut Anda. Dan D. Perhatikan sesuatu yang indah atau menarik tentang di lingkungan tempat Anda berada. Fokuslah tepatnya pada detail itu untuk beberapa saat dan jangan memikirkan hal lain. Ingatlah di mana Anda berada dalam tubuh Anda dan apa yang benar-benar saat ini, keberadaan saat ini. Selanjutnya, berdamailah dengan rasa sakit dan biarkan itu muncul lebih kuat. Terkadang tragedi menghancurkan terjadi,
Dan sementara berduka sangat penting untuk pemulihan, ketidakmelekatan belas asih adalah alat yang ampuh untuk menyembuhkan. Meskipun setiap proses berduka berbeda, Anda harus berdamai dengan trauma yang Anda alami agar dapat sembuh sepenuhnya. Petunjuk jurnal berikut dapat berfungsi sebagai titik awal untuk berdamai dengan rasa sakit Anda. A. Bayangkan pengalaman menyakitkan sebagai seorang guru. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik dari pelajaran yang Anda pelajari dari guru. Sekarang, bayangkan diri Anda yang lebih kuat dan lebih baik. Bagaimana penampilan, perasaan, dan tindakan Anda? B. Tulislah surat untuk diri Anda sendiri. Maafkan diri Anda sendiri karena menahan rasa sakit begitu lama. Yakinkan diri Anda bahwa itu aman. Untuk melepaskannya sekarang, Anda siap melepaskan dan melanjutkan. Baca kembali surat Anda secara teratur. C. Tulislah setiap detail rasa sakit yang Anda alami, termasuk bagaimana menafsirkan trauma dan bagaimana hal itu terus berdampak pada Anda. Jika aman, biarkan diri Anda menangis atau menjerit tanpa harus menahan diri selama Anda mau. Setelah itu, bakar atau buang kertas itu dan ucapkan doa ini dengan keras. Alam semesta, saya siap untuk melepaskan rasa sakit ini. Terima kasih telah membimbing aku saat aku melepaskan penderitaanku. Saya sangat bersyukur karena akhirnya aku benar-benar bebas. Diperlukan waktu bertahun-tahun atau bahkan ya berbulan-bulan untuk muncul lebih kuat dan lebih bijaksana dari pengalaman traumatis. Tetapi jika Anda mendekati rasa sakit Anda dengan ketidakmelekatan penuh kasih, Anda mungkin lebih dekat menemukan kedamaian daripada yang Anda bayangkan. Berikut mendukung orang lain dengan non-keterikatan belas asih. Kelelahan belas kasih menggambarkan kelelahan yang dialami oleh pengasuh, terapis, pendidik, dan profesional lain yang melayani orang-orang yang telah mengalami trauma. Ini akhirnya mengarah pada pelepasan emosional, ketidakpedulian, dan kelelahan yang berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat. Tetapi, kelelahan belas asih tidak hanya terbatas pada profesi tertentu. Siapapun yang memberikan dukungan penuh tanpa batasan sehat adalah tetap berisiko. Sebagai seorang dengan riwayat depresi, kecemasan, dan kecanduan, saya tertarik pada teman-teman dengan perjuangan serupa selama bertahun-tahun. Semua orang sembuh dengan kecepatan mereka sendiri. Dan ketika saya mulai sembuh, saya mendapati diri saya berselisih dengan teman-teman yang trauma, yang membuat tuntutan berlebihan dan keputusan yang sangat buruk. Salah satu pengalaman terberat adalah putus dengan sahabat saya. Tidak hanya dia menjual obat-obatan keras, tetapi dia tampaknya telah jatuh dengan kerumunan kekerasan yang berbahaya. Ghosting dia akan menjadi tindakan termudah, tetapi saya memutuskan untuk melakukan percakapan yang sangat sulit sebagai gantinya. Selama percakapan itu, saya menegaskan kembali cinta saya untuknya, tetapi menegaskan bahwa gaya hidupnya sekarang menempatkan kami berdua dalam bahaya, sehingga persahabatan kami tidak dapat lagi berlanjut.
Saya mendorongnya untuk menjangkau di masa depan jika dia kembali ke jalan yang layak. Meskipun kami belum berbicara sejak itu, saya mendapatkan harga diri dan kepercayaan diri dengan memprioritaskan kesejahteraan saya di atas kesedihan sesaat dan ketidaknyamanan karena kehilangan persahabatan. Dan dari apa yang saya dengar melalui selentingan pendekatan ini berdampak padanya juga. Saya hanya bisa berharap suatu hari dia akan memilih untuk sembuh. Ketidakmelekatan welas asih tidak selalu mudah, tetapi itu adalah suatu cara ampuh untuk melawat diri sendiri sambil muncul untuk orang lain. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat membantu. A. Berlatih meditasi cinta kasih setiap hari. Anda dapat menggunakan meditasi terpadu atau merancang ritual Anda sendiri. Bagian penting adalah secara sadar mengirim energi cinta kepada orang lain di alam semesta. B. Selama interaksi emosional intensif dengan orang yang dicintai, pertama-tama visualisasikan penghalang energi pelindung cahaya terang di sekitar Anda. Kemudian, fokuskan untuk mendengarkan orang lain dengan cermat dan ingin tahu tentang pengalaman mereka. Tahan keinginan untuk menawarkan solusi atau membingkai ulang masalah, kecuali mereka secara eksplisit meminta saran Anda. Cobalah untuk tetap terlibat dengan tenang tanpa ditarik ke dalam cerita. C. Tulislah pernyataan dukungan positif yang menjunjung tinggi batas-batas Anda untuk digunakan di masa depan dengan orang yang dicintai. Persiapan di muka membuat ketidakmelekatan welas asih jauh lebih mudah. Lihat 5 Scripts for Saying No with Love dari karya Amber Ray untuk inspirasi. Ingatlah untuk selalu memakai masker oksigen Anda sendiri terlebih dahulu. Hanya ketika Anda berkembang, ada harapan untuk membantu orang-orang di sekitar Anda untuk berkembang juga. Percaya pada hasil, alam semesta dan diri sendiri. Akhirnya, ketidakmelekatan welas asih berakar pada gagasan ketidakkekalan. Semuanya terus berubah, berkembang, berubah. Semua hal, apakah itu dianggap baik atau buruk, akhirnya berakhir. Daripada berjuang melawan hal yang tak terelakkan, perdayakan diri Anda dengan mempercayai hasil. Apakah Anda percaya pada nihilisme yang kacau, atau dewa yang maha kuasa memanggil semua tembakan? Ada baiknya menghibur seperti pepatah, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Kerangka mental ini membuat Anda kendali untuk menciptakan makna dan pelajaran dari kondisi hidup Anda sendiri. Meskipun Anda harus menghindari terikat pada suatu interpretasi, itu bebas untuk percaya bahwa Anda akan tumbuh dan mendapatkan manfaat. Afirmasi adalah suatu alat yang ampuh untuk mengembangkan kepercayaan pada alam semesta dan pada diri Anda sendiri. Anda bisa mendengarkan afirmasi di video yang lain. Anda harus memegang kunci menuju satu kehidupan kaya dan memuaskan. Kedamaian adalah sudah ada di dalam diri Anda sendiri, kata Kenneth Soares. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat.